setiap kali talqin saya selalu malamnya bermimpi itu memang ini ya selalu ketemu Abah. Karena saya sudah merasa ini sebagai pegangan hidup, sebagai pegangan spiritual begitu, ya sudah, itu aja udah. Kalau mentok gitu, kalau saat kondisi mentok gitu ya wes Robito aja deh gitu. Jadi aneh pertama kali ketemu ini temen nih, kalau nggak salah 2008. Waktu itu setelah ada gempa kalau nggak salah. Gempa 2008 ya kalau nggak salah ya. 2006 ya, itu 2008 ketemu. Nah orang yang di depan saya ini dulu memang senangnya pakai sarung dan jadi panitia kursus tasawuf di auditorium TVRI. Mas Arifin. Aduh, gimana kabar nih Mas? Iya, gimana kabar nih? Alhamdulillah baik. Ini pakai sarung nggak nih? Enggak. Oh enggak, karena mau kerja. Mau kerja. Jadi lama nggak ketemu, ternyata Mas Arifin ini ketemu lagi ketika sudah di Jakarta. Ya. Di Jakarta udah punya usaha. Tahun berapa waktu itu udah mulai aktif di Jakarta tuh? Setelah dari Jogja. Kalau pindah dari Jogja itu 2010 ke Lampung dulu sih. Ke tempat istri. Ya, nah istri waktu itu pas udah lulus kuliah. Terus akhir 2010 keterima PNS di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, terus dari Lampung pindah ke Jakarta. Oh berarti ditempatkan di Jakarta memang istri ya? Iya betul. Oh oke, Kementerian Tenaga Kerja. Ketemu istri di mana tuh Mas? Di kampus. Kampus Pak Jokowi. Iya di UGM. Sama-sama kuliah di UGM. Ini menarik nih. Mas Arifin ini terbilang masih cukup muda ketika pertama kali bertarekat kalau nggak salah. Ya. Tahun berapa tuh Mas? Kalau kenal TGN sebenarnya sudah sejak kecil ya. Sejak kelas 4, kelas 5 itu sudah ikut SD. Apa memang lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat saat itu memang banyak bertekian atau gimana? Sebenarnya enggak bertekian juga karena di Jogja terutama di wilayah Condong Catur ya itu kan memang bahkan lingkungan Muhammadiyah sebenarnya. Nah terus tidak banyak yang bertarekat apalagi sampai yang ini ya mengamalkan zikir ala Suryalaya itu memang. Tapi ada dan memang malah justru di sana bukan kalangan sepuh ya, bukan kalangan tua, tapi malah anak-anak muda, anak-anak muda. Nah itu lah, kelas gitu. 4 SD sudah kenal Tekian Suryalaya dari mana itu? Ya itu, jadi dari tetangga lah. Ada beberapa tetangga yang memang dia mengamalkan itu dan memang sepantaran saya juga waktu itu. Ada yang SMP, ada yang SMA, terus. Oh, justru anak-anak remaja yang usia SMP, SMA sudah banyak yang. Ya. Oh. Terus saya ikut terus baru talqin pertama kali SMP kelas 3 waktu itu. SMP kelas 3. Nah ini sebentar nih. Itu waktu SD kelas 4 sudah akrab dengan teman-teman yang katakan yang tetangga yang mengamalkan Suryalaya. Itu dulu apa dalam benak itu? Dalam benak maksudnya gini, kadang-kadang kan orang yang ketika dewasa itu melihat ini kok zikir begini, ini bid'ah kan itu ketika dewasa. Nah ini kan masih kecil nih, mungkin informasi nggak terlalu padat dan banyak. Nah itu ketika ada tetangga-tetangga mengamalkan zikir sampai gerak-gerak gini ada suara keluar, itu gimana tuh dulu? Ya asik ya mungkin ya. Asik ya bagi anak-anak. Iya asik, kalau bagi anak-anak asik ya. Apalagi muda-muda Mas. Jadi mungkin kalau sudah tua ya mereka mungkin malah mikir ini ya, ya mengganggu yang lain gitu. Kalau apalagi di sana itu kan waktu itu lumayan banyak Mas yang menentang itu banyak. Maksudnya ini apa sih? Itu karena kami masih banyak yang muda justru malah dikerasin gitu kan gitu. Jadi malah merasa tertantang gitu Mas. Oh, gitu. Kalau yang kan jadi makin asik nih gitu kan. Gitu. Jadi ada tantangannya. Gitu. Jadi bukan zikir biasanya gitu setelah sholat fardu zikir biasa itu istilahnya biasalah gitu kan. Sudah biasa. Kalau yang kenceng gitu ada gerakannya juga itu kan asik ya waktu itu sih gitu ya karena masih kecil ya belum tahu ya belum paham itu aja sih. Nah, bahkan sampai talqin juga waktu itu belum
ya masih mindsetnya kan masih ikut-ikutan Mas. Betul. Gitu kan. Karena kan masih. Nah jadi gini, ya. 4 SD mulai 4-5 SD itu mulai kenal dengan TKN Suralaya, bahkan sudah ikut-ikut sama teman-temannya. Terus apa yang menyebabkan akhirnya bisa mau ikut talqin zikir nih? Kelas 3 SMP itu. Jadi waktu itu sebenarnya saya sudah ini ya. Jadi sejak aktif itu sudah wakil talqin Pak Kiai Toha ya, Pak Kiai Toha Abdurrahman sudah pernah melihat beberapa kali menalkin orang begitu kan, menalkin jamaah gitu. Terus dan sudah tahu ya, maksudnya konsekuensi dari talqin itu ya nanti memang ini wajib loh, ini gini nih. Jadi kalau kamu memutuskan untuk talqin, akhirnya memang ya ini ada semacam ijazah yang harus kita laksanakan fardu gitu ya. Setelah sholat fardu ya ini sedangkan kamu kan masih kecil gitu. Kamu masih kecil. Nah, waktu itu 97 itu 97 waktu pertama kali saya talqin itu kebetulan waktu itu ada Kiai Nur Anom. Talqin di Jogja. Jadi kedatangan. Oh, jadi talqin dengan Abah Nur Anom. Ya. Bukan dengan Pak Kiai Toha. Bukan. Jadi waktu pertama kali saya mengambil talqin itu dari Abah Nur Anom, Kiai Nur Anom. Yang waktu itu datang ke Jogja, kemudian mampir ya ke majelis zikirnya Korwil Yogyakarta. Korwil Jogja. Dulu ketua Korwil Pak. Waktu itu masih Pak Sentot ya. Pak Sentot ya. Ya. Nah itu almarhum Abah Nur Anom hadir. Ya. Diundang Korwil. Yang bikin akhir mau ikut talqin apa masih ikut-ikutan aja? Ikut-ikutan juga Mas. Ikut-ikutan. Gitu. Waktu itu banyak yang ini ambil talqin. Banyak Mas. Banyak. Apakah itu usia-usia remaja juga atau mungkin ada yang campur. Banyak juga gitu ada. Ya kayak saya lihat mungkin sekitar 30-an orang ada lah. 30-an orang ya, Abah Nur. Itu di mana tuh itu di apakah waktu itu sudah ada ini maksudnya majelis atau mungkin kantor Korwil gitu? Kantor di rumah? Di rumahnya almarhum Profesor A.C. Partadirja. Itu juga orang ini ya, sesepuh TKN di Yogyakarta. Gitu. Oh, gitu. Nah, itu berarti Mas Arifin 4 SD berkenalan dengan TKN, kelas 3 SMP itu talqin. Nah, ini kan usia-usia remaja nih. Ya. Wajar lah namanya remaja itu kadang-kadang tuh mudah terhempas angin. Iya. Gitu kan. Kalau kemarin sih ngobrol Ustadz Andika, begitu dia talqin, udah ada kemantapan dalam dirinya, dia itu terus mencari maju zikir, terus lanjut terus aja zikir. Mas Arifin gimana nih? Ini kan menarik nih kasusnya. Jangan dikompar sama Ustadz Andika. Sampai sekarang aja sering terhempas ya kan. Nah, tapi gimana? Kan menarik nih dari SMP gitu. Apakah dalam terkait amaliyahnya nih bukan berarti kita menyesali atau nggak mensyukuri ya, tapi maksudnya kan kadang-kadang memang perjalanan setiap ikhwan untuk berTKN ini kan kadang-kadang punya banyak cerita. Ada orang yang harus masuk lumpur dulu, ada orang yang tempat di atas, terus akhirnya jatuh, ada orang timbul tenggelam. Nah kalau saya dulu sih emang muncul hilang. Akhirnya insya Allah ini muncul, udahlah nggak hilang lagi. Nah kalau Mas Arifin gimana nih kisahnya nih? Sama sih Mas. Enggak sama gimana sama ya? Ya tetap muncul tenggelam ya. Jadi bahkan bahkan kalau boleh dibilang saya benar-benar aktif gitu. Itu ketika saya berada di Jakarta. Karena memang selama dalam kurun waktu 97 kemudian akhirnya aktif di Korwil Jogja. Itu juga sebenarnya masih ini ya, karena waktu itu kan masih kuliah ya. Betul. Masih kuliah, masih melewati SMA bahkan. Waktu itu saya STM, kemudian kuliah gitu, kemudian sampai sudah selesai sama istri. Waktu itu sudah ini ya. Saya menikahnya kan juga masih kuliah, sudah menikah Mas. Jadi sebentar, masih kuliah sudah tahun berapa gitu? Itu menikah? Tahun 2008 Mas. 2008 ya, menarik juga. 2008, sama-sama belum lulus. Oke. Nah terus
karena karena istri keterima di Jakarta gitu, keterima di Jakarta, akhirnya hijrah ke Jakarta. Walaupun sebenarnya sebelumnya ke Lampung ya, beberapa bulan begitu ya, setelah sama-sama selesai gitu di kuliah, kemudian sempat di Lampung. Itu berarti 2008, 2009, 2010 bahkan. Nah, baru 2011 awal ke Jakarta itu baru mulai saya nyari-nyari begitu kan, cari-cari majelis zikir TKN di Jakarta. Ternyata banyak banget gitu. Ternyata banyak banget. Dan saya cari yang terbesar gitu kan. Saya yang terbesar, baru sekali-sekali mampir ke TKN Center Rawamangun gitu. Tapi itu pun juga belum ini Mas, karena saya masih merasa jauh juga ya dari Pancoran ke Pancoran sih waktu itu ya. Pancoran. Saya hampir 2 tahun di Pancoran. Oke. Jadi beberapa kali ya, tapi belum ini juga. Itu pun sama juga Mas, masih bolong-bolong juga Mas gitu kan. Masih sering lah, masih sering. Iya, enggak apa-apa. Nah, akhirnya saya pindah ke Bekasi tahun 2013 tepatnya. Awal 2013. Di Kranji waktu itu 1 tahun, baru pindah ke yang sekarang di Bekasi Utara di Harapan Jaya itu. Saya sudah mulai aktif ke ini ya. Walaupun secara jarak lebih jauh lagi ya daripada dari Pancoran ke Rawamangun ya. Sebenarnya Pancoran nggak terlalu jauh tuh. Betul. Tapi saya ternyata lebih bisa aktif ya terutama setiap malam Jumat ya kalau ke TKN Center Rawamangun setelah pindah ke Bekasi. Bekasi ya. Berarti padahal dari sisi jarak lebih jauh. Ya. Itu kan 2010 ke Jakarta. Ya. Nah, ke Suryalayanya itu kapan pertama tuh? Apakah setelah nyampe Jakarta atau sebelum ke Jakarta udah pernah ke Suryalaya juga? Oh, sejak SMP sudah pernah. Setelah talkin itu beberapa waktu setelah talkin ya, mungkin sekitar ya hitungan bulan lah mungkin. Langsung ke Suryalaya. Diajak. Terus ke Suryalaya. Orang tua? Bukan, kawan juga. Kawan juga. Berarti ke Suryalaya itu tahun 96 juga ya? Iya. 96. 97. 97 ya. Masih 3 SMP 97. 97 mungkin 98 ya. Karena saya ingat 97 itu saya talkinnya itu beberapa hari ya, mungkin 1-2 hari sebelum ulang tahun saya 22 November 97. Oh, oke. Terus yang ini setelah itu sekian hari, mungkin sekian bulan setelah itu baru ke Suryalaya. Mungkin tahun 98 pertama kali ke Suryalaya. Awal 98 ya ke Suryalaya. Itu rombongan Jogja berapa rombongan orang Jogja gitu? Waktu itu. Berapa orang tuh Mas? Pakai bus, pakai kereta waktu itu. Kalau nggak salah kereta. Pakai kereta. Turun di Ciawi. Berapa orang tuh? Apa dulu Pak Subandi, Pak Sentot, Bu Sri, kan tokoh-tokoh. Ya kalau Bu Sri mungkin ini ya baru-baru ya. Maksudnya Bu Sri itu baru saya kenal baik juga setelah mungkin 1 tahun atau 2 tahun sebelum ke Jogja. Kalau kalau Pak Bandi, Pak Sentot kan memang ini ya sudah lama ya. Udah lama. Sampai beberapa kali periode kepengurusan Korwil itu berganti ketua, berganti pengurus. Itu ya saya mengikuti dari Pak Sentot, kemudian sempat ke Pak Bandi, kemudian ke Pak almarhum Pak Negro. Berarti ke Suryalaya itu kurang lebih sekitar awal 2008. 98. Sorry, 98. Gimana bisa cerita nggak saat pertama kali ke Suryalaya itu, masa-masa ya berkesan Mas. Gitu. Ya. Bisa cerita nggak gimana? Mungkin pasti setiap Ikhwan ini punya pengalaman, punya perasaan ketika pertama kali jumpa Pangarsa Abah gitu kan. Apalagi ini kan Mas Arifin ini dari lingkungan ini nih sudah cukup dekat dengan TKN, walaupun ada juga yang nggak setuju dari 4 SD. Bayangin ini saya 4 SD, jangan 4 SD sampai SMA yang nggak tahu apa itu tarekat. Iya betul. Nah ini kan dari 4 SD menarik juga gitu kan. Nah bagaimana tuh kisah tuh pertama kali ketemu Pangarsa Abah di tahun 2008 itu masih ingat nggak jam-jam berapa gitu kan nyampe Suryalaya, terus apa yang dilakukan, terus soal ke Pangarsa Abahnya gimana, berapa lama di sana gitu. Monggo Mas. Kalau pertama kali ke Suryalaya itu waktu itu
setahu saya sih Abah memang sudah ini ya, sudah sering berada di sofa dan kursi rodanya beliau itu ya. Jadi memang saya juga setelah pertama kali melihat secara langsung Pangarsa Abah itu juga sudah tidak berjalan biasa ya gitu, masih artinya sudah duduk terus begitu. Terus dan ngobrol secara langsung pun juga belum pernah, Mas. Jadi saya pernah ceritakan ke Ustadz Andika yang diposting di grup itu juga tahun 2000 berapa ya, 2008 apa ya. Itu juga ini ya, sudah ini sekali, sudah sepuh sekali ya. Iya. Sudah sepuh sekali. Kalau yang pertama kali datang itu memang ya walaupun mungkin masih seger, masih bisa nunjuk-nunjuk masih dan. Jadi gitu. Waktu itu kalau yang pertama kali datang kemungkinan sih malah saya enggak sama ini ya, enggak sama pengurus ya, tapi hanya beberapa Ikhwan aja. Orang waktu itu ke manakibnya Suryalaya. Kalau yang sama pengurus memang ini ya, akhirnya enak ya karena sama pengurus bisa masuk, bisa ngobrol dengan walaupun saya enggak ngobrol langsung, enggak berani juga gitu aja. Enggak berani juga. Jadi waktu itu masih bisa ngobrol dengan Pak Sentot, Abah ya. Sama Pak Bandi masih bisa. Walaupun berdekatan. Jadi kami enggak mendengar langsung apa yang dibicarakan gitu. Tapi masih bisa ngobrol. Terus waktu itu saya mengambil talqin lagi, Mas, yang menalkin Pak almarhum Pak Nasution. Di masjid, di madrasah? Di masjid. Oh, di masjid pada salat pada Isrok ya? Pada duha ya. Isrok. Itu pagi itu. Terus saya kan ngambil beberapa kali talqin ya, Mas. Maksudnya saya sering gitu ada wakil talqin, saya ikut talqin. Ada wakil talqin, saya ikut lagi. Nah, mungkin saya belum pernah sempat cerita juga ini ke Ustadz Andika juga belum pernah cerita. Setiap kali talqin saya selalu malamnya bermimpi itu memang selalu ketemu Abah. Allah. Setelah talqin malamnya. Walaupun yang menalkin tidak pernah saya ditalqin sama Abah kan, belum pernah ya. Tapi sama wakil talqin beliau, termasuk sama Pak Kiai Wafi pernah juga saya ditalqin. Terus itu malamnya pasti bertemu hadir Bapak hadir Abah. Terus beberapa talqin pertama itu, termasuk pertama kali talqin dengan Pak Abah Nur Anom itu sudah hadir Abah. Walaupun saya belum pernah ketemu langsung ya, hanya melihat foto beliau. Tapi sudah tahu fotonya, sudah. Dan mungkin ada 3 kali atau 4 kali ya talqin pertama kali itu, setiap mimpi itu saya selalu menggandeng kakak saya gitu, selalu menggandeng kakak perempuan saya. Setiap setelah ditalqin malamnya Mas Arifin tuh mimpi ketemu Pangarsa Abah dan selalu bersama kakak. Kakak perempuan saya yang pertama. Yang pertama digandeng. Ada digandeng, ada barengan aja gitu. Tapi terus selalu sama dia. Mungkin ada 3 kali atau 4 kali lah gitu. Kalau secara ini ya, Mas, secara zohir ya, secara zohir mungkin karena saya tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak mendatangi majelis zikir yang lain atau kiai-kiai yang lain gitu. Jadi saya tidak bisa membandingkan ya mungkin antara Abah dengan beliau-beliau yang lain gitu. Tapi ada mantep aja, Mas gitu. Jadi walaupun saya masih ya hitungannya saya belum paham ya waktu itu ya, karena kan masih muda banget ya. Masih SMP gitu kan, masih SMP. Bahkan waktu SMA, SASTM saya juga beberapa kali saya talqin, saya ke Suryalaya juga, tapi di situ sudah ada sudah ada kemantepan dan selalu kangen ke sana, Mas. Gitu. Selalu kangen. Jadi kemantepan walaupun saya masih sepulang dari situ ya kadang bolong juga. Iya, wajar lah. Jadi kemantepan itu sudah dari awal ya? Sudah dari awal gitu, dari awal. Apa tuh maknanya setelah talqin Mas Arifin kedatangan Pangarsa Abah dengan bersama kakak perempuan pertama? Mungkin ada nggak akhirnya setelah waktu berjalan, ini maknanya gitu?
Belum sih Mas. Belum ada sih. Gitu. Tapi alhamdulillah kakak juga talqin ya, sudah talqin. Kemudian ibu juga talqin. Kalau ibu tidak lama setelah saya. Jadi ibu itu tidak lama setelah saya. Jadi justru saya duluan yang pertama kali talqin. Kemudian saya ajak ibu ke majelis khotamannya Korwil setiap malam Jumat. Terus itu ngajak ibu waktu masih SMP juga? Waktu masih SMP. Luar biasa nih. SMP. Dari SMP udah bisa mengajak orang tua untuk ikut majelis zikir ya. Dan ibu yang lebih mantap daripada saya sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya. Maksudnya kalau ibu saya memang ya sudah inilah gitu. Walaupun ibu itu memang kolektor ya. Kolektor amalan ya. Banyak sekali, amalannya banyak sekali ya. Dari ini istilah baru nih, kolektor amalan. Tapi alhamdulillah kalau untuk amalan dari Suryalaya entah itu zikir harian, zikir khotaman, manakib itu ya. Insya Allah enggak ini ya. Mungkin manakib ya ibu yang agak susah ya karena kan beliau sekarang kan sudah ini ya, kesehatannya enggak terlalu ya. Ini ya. Itu manakib yang susah. Nah jadi di keluarga ini Mas Arifin yang pertama kali bertarekat ya. Ya. Istri bagaimana? Istri bisa akhirnya ikut juga. Nah ini jadi istri itu juga setelah di Jakarta malahan Mas. Setelah di Jakarta, walaupun istri itu sudah tahu waktu saya menikah ya, saya sudah bilang kalau saya ini ya saya pengamal tarekat zikir Suryalaya begitu. Ya istri tapi saya nggak pernah maksa Mas. Dan dia dari background keluarga yang background Muhammadiyah. Iya maksudnya agak ya, mudah lah ngajaknya gitu jadi ya. bapaknya aja ketua ini apa ya, PCM ketua dia cabang lah gitu, gitu. Di Lampung. Jadi ya, tapi bapak malah pernah talqin Mas, bapak mertua ya. Bapak mertua. Ya, pernah talqin di Lampung. Di Suryalaya Mas. Oh malah dari Lampung ke Suryalaya juga. Iya. Sudah. Jadi memang mungkin secara ya mungkin ditemukan ya. Jadi ketika pertama kali datang ke Lampung. Jadi saya datang ke Lampung itu melamar istri saya Mas. Sehari setelahnya saya akad nikah dengan istri saya. Langsung ya? Langsung. Orang tua udah sekali bawa rombongan sama orang tua kemarin nggak? Sudah bawa langsung. Gitu. Jadi hebat juga nih. Jadi ketika saya datang pertama kok ada poster yang 7 Latifah itu gitu kan di tempat mertua. Iya di tempat mertua gitu. Di tempat mertua. Jadi padahal di depannya ada pelangnya ini nih Muhammadiyah gitu. Gitu. Tapi gitu. Ternyata ya diem juga bapak mertua itu pengamal tarekat Suryalaya gitu. Gitu. Memang banyak juga sih banyak ikhwan yang ada backgroundnya Muhammadiyah lah, ada backgroundnya apa. Itu pada akhirnya ke Suryalaya ya. Banyak di Jogja juga banyak. Banyak iya. Bagi Jogja kan basis ini juga ya. Gitu. Nah jadi istri pun ketika di Jakarta akhirnya bisa ikut ya, ikut talqin. Ke Suryalaya juga waktu itu dengan Pak Nasution. Oh enggak. Kalau di istri itu talqin pertama di sini Pak Kiai Sirajuddin. Waktu itu datang. Waktu itu di Rawamangun ya? Di Rawamangun. Waktu itu ini kursus tasawuf ikut. Jadi ditalqin waktu itu. Kursus tasawuf ya. Talqin kedua sama Pak Kiai Wafi. Oh 2 kali talqin? Kayaknya 2 kali talqin. Gitu. Ya menarik nih berarti nih Mas Arifin ini dari kecil itu sudah akrab lah ya berarti dengan dunia tarekat karena ada beberapa tetangga yang mengamalkan. Lalu mengambil talqin zikir pun meskipun dulu katakanlah ikut-ikutan kelas 3 SMP, tapi ternyata segitu pun ketika ikut-ikutan setelah talqin didatangi Pangarsa Abah malamnya kan. Nah, itu membuat ada sebuah kemantapan bahwa ini amalia yang memang bisa menuntun kita kembali ke jalan yang diridhoi gitu kan. Nah, ketika masih masa remaja, terus mulai dewasa, terus berkeluarga, lalu bekerja dan sekarang punya usaha.
ini kan alhamdulillah nih, berarti Mas Arifin alhamdulillah sih mudah-mudahan saya sampai akhir hayat nih ya. Ini terus dalam rangka mengamalkan. Nah, bagaimana nih dinamika kehidupan yang ya maksudnya kondisi sekarang ini kan juga hidup tuh nggak mudah-mudah amat ya. Iya. Pasti ada banyak gejolak. Nah, di mana tuh Mas Arifin bisa menyisipkan ketarekatan tuh? Maksudnya dalam hubungan keluarga gitu kan, terus mungkin terkait dengan anak gitu kan. Karena kalau ke Rawamangun saya sering juga nih anaknya dibawa-bawa juga gitu kan. Nah, itu apa sebenarnya nih tujuannya Mas Arifin nih? Jadi kalau saya merasa ini ya zikir Suryala ya, Suryala ya itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kami lah gitu. Di keluarga jadi, ya. Di keluarga. Jadi insya Allah ya, moga-moga seperti itu sampai amin, seterusnya. Jadi saya rutinkan begitu, saya rutinkan jamaah di rumah, terutama sekarang begitu ya. Kalau dulu mungkin sebelum pandemi kita masih sering datang ke masjid gitu, jamaah ke masjid gitu. Akhirnya malah sampai di rumah itu kalau mau jamaah zikir itu agak males gitu. Udah mencar-mencar. Kita mencar-mencar gitu kan, udah punya ini sendiri-sendiri. Paling saya sendirian gitu kan. Tapi karena pandemi juga gitu, akhirnya sering berjamaah di rumah dan lanjut zikir gitu kan. Di setiap sholat fardu ya? Di setiap sholat fardu itu. Oke. Dan apa namanya, dan itu saya tekankan banget sama anak-anak, sama istri untuk tidak meninggalkan lah gitu. Meninggalkan zikir harian setelah sholat fardu. Mirip sama sholat lah. Ya sama gitu. Rangkaiannya itu adalah rangkaian lah gitu. Jadi jangan meninggalkan. Itu untuk keluarga ya. Kalau untuk pekerjaan ya sama juga sih Mas. Jadi karena saya sudah merasa ini sebagai pegangan hidup, sebagai pegangan spiritual begitu, ya sudah, itu aja udah. Kalau mentok gitu, kalau saat kondisi mentok gitu ya wes robito aja deh. Gitu. Mau apa lagi gitu kan? Iya itu enaknya gitu, bertarekat ya, gitu. Kita bisa langsung gitu. Berrobito ya, gitu ya. Alhamdulillah nih Mas Arifin, ini kisahnya Mas Arifin menarik. Jadi nih teman-teman nih apa namanya, untuk belajar tarekat itu ternyata SMP pun bisa gitu kan. Karena ada juga yang baru ketemu tarekat menjelang akhir hayat ada. Ketika sudah mohon maaf pensiun juga gitu kan. Nah ini kita ketemu kasus nih bertarekat ini ketika SMP. Padahal kalau SMP tuh aneh masih begaju. Ini udah bertarekat. Nah, jadi mudah-mudahan nih Mas Arifin ini terima kasih nih sudah bisa hadir di acara apa namanya Kisah Ber-TKN, bahwa ketika kita akhir balik pun kita sudah bisa mengambil talqin zikir. Betul. Karena bagaimanapun juga apa namanya dengan istiqomah mengamalkan, insya Allah tuh kan kayak pengalaman Mas Arifin. Akhirnya kita ada keteguhan, ada sebuah apa namanya kemantapan bahwa memang ini menjadi pegangan hidup. Ya mudah-mudahan nih Mas Arifin baik keluarga, individu maupun nanti pekerjaan nih itu semua lancar berkah, tetap terus sampai akhirat kita bisa tetap dengan TKN Suryala. Amin. Terima kasih banyak nih Mas Arifin ya. Ini langsung mau ke kantor lagi atau kemana nih? Langsung ke kantor. Langsung kantor. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.